Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita mengucapkan kalimat puja dan puji, kalimat syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita nikmat, rahmat dan karunia tak terhingga. Kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa niat hati awak digerakkan oleh iman, iradah dan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tiba di surau, kaki li ta'ayunan dewa, tangan li talenggangan dewa, tagarian tiba ke surau. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti kita rasakan sampai saat ini. Kaum bapak dan kaum ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi kini kita akan membaca surah An-Nisa ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Jadi Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 151. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Iko istilahnya berbedanya dengan ayat sebelumnya. Kalau yang sebelumnya cerita tentang orang-orang yang kafir dengan Allah dan rasul-rasulnya Allah. Di ayat 152 surah An-Nisa, Allah berfirman, walladzina amanu billah wa rasulihi, dan orang-orang yang beriman mereka dengan Allah dan rasul-rasulnya Allah semuanya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, mereka orang-orang yang beriman ndak do membeda-bedan satu di antara semua rasul Allah itu. Jadi memang digambarkan perbedaan antara orang yang kafir dengan orang yang beriman. Dua itu ndak do tengah-tengah tetangah itu kan orang tidak jaleh. Tidak jaleh dan memungkur dua itu. Nyo kafir dan beriman. Orang-orang yang beriman dengan Allah dan beriman dengan semua rasul Allah. Itu maka dalam rukun iman itu beriman dengan Allah, beriman dengan semua malaikat, rasul-rasul Allah dan kitab-kitab Allah. Semuanya. Kojo rasul nak do pilih-pilih. Itu nan orang yang beriman.
Berbedanya dengan orang kafir nyo ingkar dengan Allah, kemudian Rasul ko berpilih-pilih. Aku kalau umat Yahudi nyo Rasulnya hanya Musa. Nak beriman, nak percaya ke sebelum itu. Kemudian Nasrani nyo Isa, ndak percaya dengan rasul-rasul lain. Orang yang beriman, mereka tetap beriman dengan semua rasul-rasul Allah. Bahwa ada rasul-rasul sebelumnya, lalu kemudian ada rasul penutup. Iko namanya adalah orang yang bisa memahami realitas. Adonyo rasul-rasul berikutnya tu dekano ado rasul-rasul sebelumnya. Rasul-rasul sebelumnya walaupun dakwahnya terbatas sebatas kaum mereka, sebatas kelompok mereka, sebatas umat mereka, tetapi mereka punya peran, mereka punya sejarah, dan adolo karajo-karajo dakwah yang beliau lakukan. Ndak dulu manupuan jaso sebelum itu. Awak kau mengkotak aku kan dah dulu orang guru-guru awak, orang gaya awak, orang tua awak nambah jaso kawak. Dan sampai pernah awak mengabaikan pulau. Kalau awak tagak surang ya kau tidak bisa. Jadi iko bedanya orang yang beriman. Dah ada pilih-pilih rasul. Kalau Nabi Allah, kalau di dalam suatu riwayat kan disebutkan itu 120 hampir ribu. Berapa banyak? 120 hampir ribu. Banyak Nabi. Tapi Nabi dia hanya diperintahkan untuk dirinya sendiri dan tidak untuk menyampaikan risalah Allah untuk semua umat, untuk umat. Lalu kemudian ada rasul ko nyo utusan Allah yang menyampaikan risalah agama Allah. Nah, jadi mereka kalau yang beriman walam yufarriqu baina ahadim minhum atu, mereka nak do membeda-bedakan satu di antara mereka. Sebenarnya di dalam surah Ali Imran itulah dulu di dalam surah Al-Baqarah pun lah dojo disabutkan tentang berimannya para rasul-rasul Allah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 1285 tu. Rasul Nabi Muhammad itu beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan semua orang yang beriman. Nah, jadi amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Nabi Muhammad itu rasul panutanawa ikutanawa, beliau beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya yaitu Al-Qur'an, dan semua orang yang beriman kita takatu pulau. Diturunkan Al-Qur'an beriman wa kepada Al-Qur'an. Qulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Pokoknya disabutkan di dalam Al-Quran. Semuanya beriman dengan Allah. Orang beriman itu beriman dengan semua malaikatnya Allah, semua kitab-kitabnya Allah, dan semua rasul-rasulnya Allah. Itu ada di dalam surah Al-Baqarah. Itu ayat 285. Dah ada beda-beda terus. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Itu di dalam surah 285. Kalau di siku dikatakan dan orang yang beriman itu mereka adalah walam yufarriqu baina ahadim minhum. Ndak ada berpisah-pisah, ndak ada berbeda-bedaan tu. Jadi semuanya adalah rasul Allah yang wajib diimani dan wajib dipercaya. Orang yang beriman itu ulaika saufa nu'tihim ujurahum. Disebutkan Allah, mereka yang beriman
beriman dengan Allah, beriman dengan semua malaikat Allah, dengan kitab-kitabnya Allah dan rasul-rasulnya Allah, mereka akan kami berikan, kata Allah, balasan mereka. Balasan dari beriman mereka itu, mereka mendapatkan pahala dari amalnya. Jadi maka bagi kita orang yang beriman, tak dulu sio-sio dah Bapak Ibu. Iman awak kepada semua rasul-rasul Allah tu tak mubazir, tak sio-sio. Allah akan berikan ketetapan balasan. Allah berikan pahala. Karena semua keyakinan awak, kepercayaan awak, berimannya awak kepada Allah, para malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, dan rasul-rasulnya Allah, itu akan mendapatkan balasan. Siapa nama gianya? Allah Subhanahu wa taala. Jadi status awak jelek, posisi iman awak jelek, maka awak pun akan mendapatkan balasan yang jelek. Ndak do karajo awak ko ndak akan menerima balasan do. Istilahnya akan awak terima segala kebaikan awak karajo. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah menguncinya bahwa Allah itu maha pengampun bagi semua aulianya, kemudian maha penyayang dengan semua ahli taatnya. Jadi bagi orang yang mau memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa awak. Kemudian Allah sangat sayang kepada orang yang taat. Itunya tuh, Allah kau maha pengasih, Allah kau maha penyayang. Beda pengasih jo penyayang. Beda itu. Cie pengasih, cie penyayang. Kalau kasih Allah tak terbilang untuk semua manusia. Namanya kasih, dikasih saja. Dia saja. Lihat dojo manusia ko lai, ko bakar joe dapat lapik dia. Ko rajinnya pandai. Le manusia dari pandang sudut-sudut yang lain dikasih semua dari Allah Ta'ala. Namanya pengasih. Dia giat kasih duit. Tapi para gian Allah Ta'ala tu ada yang merupakan istidrat bagi orang yang kafir, itu dipoloro saja. Dipoloroin amtaib. Dia giat Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala maha penyayang. Anak sayang ko bah. Sayang ko tentu ada pilihannya. Emang sayang awak agihannya kurang saudara. Sayang awak agihan ke orang-orang khusus. Dan sayang Allah diberikan kepada orang yang taat. Dalam tafsir dikatakan bi ahli taatihi, dengan ahli taatnya, artinya orang yang selalu taat kepada Allah, patuh. Jadi kalau awak murid mencari murid awak, ya banyak patuh, elok, nak sayang awak karena awak je kadang-kadang lihat nawa dari awak ya, jadi tu anak awak, lay adojo, nama perlakuan spesial lagi kalau kecil orang awak ke anak bungsu nama itu. Sebab ya gak dake nado di saya sudah hari lemak ada perlakuan khusus. Jadi mangkonyo bawa supaya mendapatkan sayang Allah. Kalaulah Allah sayang kawa, pinta awak boleh, kanda awak balaku. Mangko para ahli sufi itu berdoa, ilahilas tulil firdausi ahla. Ya Tuhanku, lai pantas aku ini sebagai penghuni surga Firdausmu. Itu kan semacam pengakuan kelemahan dan kekurangan awak manusia, Pak. Padahal beliau ahli taat, ahli ibadah, jauh dari maksiat, menjaga diri, menjaga mata, lisan, telinga, tangan kakinya jago. Tetapi
ada semacam pengakuan tulus dalam diri yunadu nan sampurno dan nyo sampaian nyo ungkapkan kepada Allah. Bahasa ungkapannya tu ba'atwa ada semacam kegambangan iku baru amal ibadat ambo masih babacuan takatwa lai pantas ambo ko menjadi penghuni surga. Dah dulu bangang malela lu tu lah bangang dia lah bantuannya muni surga sini. Itu nam bangangnya tu. Mangkoi mengaji tasawuf itu just supaya jangan ado sombong, jangan ado ria, jangan ado takabur, jangan ado sum'ah. Dengan semua ibadat yang kerajuan masihnya merasa kurang. Jadi kalau ke akhirat kau dicari ada kate masih kurang juga wala. Masih kurang juga rasa. Orang yang banyak taat, ibadahnya sempurna, yang banyak khusyuk. Sementara awak masih takah ko juga baru wala ya Allah. Lai pantas juambo menjadi penghuni surga. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Sementara aku ini ndak kuat dah. Ndak talok dah berada di dalam neraka. Sadarlah tu. Dia tanya oleh talok dah dalam neraka. Jejak api puntungan mereka, api korek api dia tawai doanya. Tak kololong tak kololong tak kalenje, tak kololong kasakian awak ni. Apolai bayangan awak azab Allah narako. Mangkoi satitik dia sini kini yang ia pi narako tu dilatang kabukinyo hangi sangangi. Artinya boleh awak membayangkan betapa menakutkannya, betapa panasnya api neraka. Kalau awak membayangkan seperti itu, bahas supaya awak menghindari. Yo nak talok dewa, nak badayu awak kalau takatun. Kalau tu baane jangan masuk awak ke dalam neraka ni. Supaya jangan masuk awak ke dalam neraka bah. Yo tentu awak menjadi orang yang beriman. Dak do beda-beda Rasulullah. Takatun rasul yang tumbuh di dalam diri awak. Jangan menumbuh malah kuat mangko kalimat untayan kata-kata yang dalam tu. Dalam tu. Pertama mengecian, ya Allah, apakah aku ini pantas menjadi penghuni surgamu dengan semua keterbatasan, kekurangan, kelemahan aku ini ya Allah. Masih banyak dosa alun baras sempurna lah. Tapi ambo nak lo kalau barado dalam neraka lo. Ka dimasukkan ke dalam neraka yo nak talok do ya Allah. Kalau betul ba yo masukkan ke dalam neraka ne ba ambo ko pantas ne, pantaskanlah ya Allah. Layakkanlah ya Allah. Pantas layak atau tidaknya tu itu adalah karena rahmat Allah, sayang Allah. Itu anu minta itu. Kalau lah sayang Allah kawa tentu nak dimasukkan ke dalam neraka. Itu kamawa dimasukkan ke dalam surga itu pinta awak. Tapi kan tak sekedar berkhayal seperti itu dong. Baca riwayat, "Fahabali taubatan waghfir dzunubi." Jadi minta lo fahabali taubatan, ya Allah, hibahkanlah, curahkanlah bagiku taubat. Bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Waghfir dzunubi, minta ampun, ampunkan ya Allah segala dosaku. Jadi taubat itu adalah sebuah proses perjanjian awak, menyesali semua kesalahan awak, berarti mengakui awak ko badoso, ado kesalahan awak. Nan doso nala tapa buat dewa, wak inge, wak kana, tahu awak kesalahan awak tu, kemudian meminta ampun ke Allah Ta'ala, dan ada dikunci dengan perjanjian. Yone indak taulang lai doso ko, ndak tapa buat lai, kan tak tu proses itu. Nabi Adam pun beliau
diberikan taubat oleh Allah Ta'ala setelah lama proses permohonannya. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin. Jadi fataba alaih. Jadi Allah berikan kalimat doa kepada Nabi Adam ketika melakukan satu kesalahan sebagai proses untuk beliau bertaubat. Diberikanlah ada rangkaian doa yang akan dibaca oleh Nabi Adam. Lah ditunjukkan oleh Allah Ta'ala. Lah dia gih solusi, lah dia gih jalan. Ketika awak ada kesalahan, kau ada kalimat, kau doa. Dia awak tak kata pula, lah do salah awak nan membuat kesalahan sendiri. Wa akui itu. Maka doa Nabi Adam tu kalau kita nak manungan dibaca dengan hati, kemudian wa ulang-ulang tarui, wa baca maknanya, wa pahami, itu rasanya yo bana tumbuh penyesalan yang luar biasa di dalam diri awak atas segala kesalahan awak. Doanya Rabbana zalamna anfusana. Awak sebelumnya kan bicara soal tentang orang yang berdoa mengungkapkan kata-kata yang kemudian doanya adalah jelek terhadap orang lain. Kalau bagi orang yang terzolimi diberikan rukhsah, diberikan kesempatan, silakan saja. Termasuk orang dalam proses kesaksian boleh mengungkap kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi nan perlu awak manuangan adalah awak memohon kepada Allah. Wa awali dengan Rabbana. Rabbana. Rabbana tu ya Allah, ya Tuhan kami. Berarti awak memohon kepada Allah. Sebuah permohonan. Wa angkit tangan awak. Angkit tangan awak bawa model. Sebaiknya angkit tangan awak tu yo istilah tak buka kambang katia awak kau memohon kepada Allah Ta'ala. Itu doa awak memohon kepada Allah. Lalu kemudian awak akui zalamna ku fi'il madhi, artinya telah berlalu. Kami nan Allah maniayo diri kami sendiri. Awak berbuat dosa, awak berbuat salah. Dosa dan kesalahan yang awak buat itu sama jua awak menyakiti diri awak sendiri. Sama awak menzolimi diri awak sendiri. Kalau awak menzolimi orang, kalau awak menyakiti orang lain, apalah awak melanggar anan Allah perintahkan, meninggalkan Allah perintahkan, larangan Allah nan tak kalajot, sama jua awak menzolimi diri awak sendiri. Sama awak membebani diri awak. Zalamna anfusana. Basabuan bana anfusana. Apa arti anfusana ke? Diri kami. Ya Allah, kami ko namaniayo diri kami sendiri, maniayo diri surang, da orang lain do kami, de gara-gara perbuatan kami, de gara-gara muncung kami, de gara-gara mato kami, de gara-gara talingo kami, de gara-gara hati kami, de gara-gara tangan kami, de gara-gara kaki kami ya Allah, taniayo kami ya Allah. Atu ale fa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni dosa kami ya Allah. Kakak memohon awak boleh ya, memohon awak kalau dosa kami kau ndak engkau ampuni Allah, tu kabanga kami lai. Ndak ada yang akan memberikan ampunan do, ndak ada yang akan mengampuni dosa awak kau do kecuali engkau ya Allah. Dah dulu pakai surat pakai pengampunan dosa do dia piti orang minta surat pengampunan dosa dia dosamu sudah diampuni ada do tu dah. Jangan sampai berfikir lo apa ya awak cari dia lah orang nak bisa menjamin awak memberikan semacam garansi dosa awak diampuni. Bebas-bebas lah kini nak bado asal piti dia malu tak atu dia. Nah, jadi kalau tanpa ada ampunanmu ya Allah. Kemudian aja lah, wa tarhamna
Kalau seandainya tanpa ada rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Tadi kan bicara sayang Allah Pak. Tanpa ada sayang Allah, maka kami tidak akan dapat apa-apa. Itu mau gua tadi. Kalau dicerita aja dan di awak aja gua kok pahalu awak, coba awak ukur kue lah pahalu awak. Awak timbang rasa dia awak sadar dia baman nuang awak, bapikir awak di kana awak deh. Lah bara banyak pahalu awak. Lah sakakum awak, lah berapa awak lah 60 lah 70 kilo-kilo lah mau perjalanan awak saja awak lahir sampai kini baralah modal pahalu awak. Dia tetong dah. Lalu kemudian di kanal awak deh. Dari sekian pahalu nak apa buat lah baralo banyak dosa nanti kerajuan dia awak. Mulai dari kewajiban awak sebagai orang beriman aja dulu. Kewajiban orang beriman. Salat awak, puasa awak, haji awak, ada zakat awak. Oh, polisi awak kini. Tu awak wajib solat. Awak adalah halangan. Oh yo, kalau orang polisi, kalau seandainya untuk puasa, kalau nya berhalangannya wajib mengqada puasa, tapi nak wajib mengqada solat. Iyo. Tapi ketika awak gali lo lebih dalam ketika berhalangan itu, anggaplah dalam kasus haid Pak. Perempuan haid, contohnya haid itu adalah jam 1. Masuk waktu zuhur jam berapa? Jam 12 lewat 15 minit. Ini orang sembahyang zuhur lah. Berarti ada rentang waktu yang sebenarnya nyo bisa mengarajon solat zuhur. Waktu awal hai itu balik nan tantang tu tadi nan solat zuhur awak nan tinggal tu tadi tu wajib wa qada. Lihat karajon dekat tu. Itu contohnya kau manungan labara banyak dosa awak nuata. Jadi hal-hal seperti itu juga. Contoh di akhir-akhirnya lah. Harusnya awak kan alah namanya waktu masuk suci lah. Waktu masuk suci Atu bat tunggu-tunggu je waktu. Bat tunda-tunda je. Dengan alasan awak apa? Wahalangan. Padahal jedah waktu yang sedikit itu ada malaikat kewajiban yang mesti awak harus tunaikan. Berarti memang orang polisi memang ketat dengan waktu ini. Hari jam masuk waktu salat zuhur tu lah salat. Oh berhalangan salat selesai kewajibannya lah selesai. Contoh kasus lain. Orang polisi ketika inyo menjelang maghrib masuk waktu maghrib kini apa jam berapa? Jam 6 saperampe. Kira jam 6:05 nyolah suci. Kan masih ada waktu asar nama itu. Ya tidak? Ada waktu asar. Berarti inyo suci lalu kemudian laksanakan sholat asar. Karena masih ada waktunya. Itu contoh-contoh betapa ketatnya yang terkait dengan kewajiban yang melekat di dalam diri awak. Iyo kalau ketika masuk halangan haid itu, iyo mana ada kewajiban ini untuk mengqadar. Tapi terkait dengan kelalaian harusnya ada waktunya untuk karajuan, tidak ada karajuan. Itu tentang sholat Alula puasa Buasoi kalau lah baganti tahun lo jalai, karena lo beko semacam dempet tahun ini harus ditunaikan dan diselesaikan 1 tahun sebelum masuk Ramadan berikutnya. Itu nama jalehan tadi. Belum mengqada tentu diqada dibayar. Diqada belum waktu solat awak berikutnya solat isya diqada solat isya awak.
Karena awak membayi harusnya itu tertunaikan dewa. Dia karena awak tidak membayar di adaan. Kalau asar contohnya ada jeda waktu semacam apa namanya itu menjelang maghrib, tiba ada asar tu adaan tu, nak qada tu adaan. Kan masih dalam waktu sholatnya. Adaan. Kalau yang qadaan di luar waktu contohnya tadi awak masuk waktu zuhur tu jam 2 balik 5 balik. Ya doh. Lalu kemudian awak lun mendirikan sholat zuhur leh. Sementara halangan kau tiba jam 1 contohnya atau setengah 1, harusnya sholat barana waktu sholat awak dengan semua persiapan. Anggap dia mau balik mini bisa atau takara jual. Tidak takara jual awak lah dalam keadaan berhalangan tuh. Itulah tertinggal macam tu. Paham tak tu? Tertinggal tu kan? Berarti awak wajib membayar di luar waktu lain. Membayar di luar waktunya tu apa namanya? Mengarajuan di luar waktunya. Qadaan. Tentu di hari berikutnya lain. Ketika awak dalam keadaan suci. Dari subuh sampai isya itu keadaan dalam hari. Tapi tidak di waktu-waktunya kan itu waktu saya dirasa doang. Jadi waktu banyak sesudah doang. Sudah doang ada tempat sini. Terus ada lo asal pada asal itu masuk waktu. Pokoknya di luar waktunya, tapi yang dilaksanakan itu adalah serentak dengan waktu yang sama. Tapi kan ada juga pokoknya yang di luar waktu, belum ada waktu silahkan kalau teringat dewa ada kewajiban qada yang alun tertunaikan dewa lain. Jadi makanya kalau nang kasusnya menjelang maghrib itu tadi mas awak bersuci langsung masih ada jeda waktu, bayarkan kewajiban adaan berarti masih dalam waktunya. Itu contoh evaluasi awak, renungan awak itu terkait dengan kewajiban-kewajiban yang mesti ada dewa. Maka kalau kita nak manungan, kita cuba review lah, wak lakukan muasabah. Iko lai ibadah, wak lai ibadah, wak lai rajin jo, wak masih ada jo celah kekosongan, kekurangan yang mesti harus waktu naikkan. Konon lah kok konon. Apa lain tak? Malelewa je, monjonja je le mudia. Alah, la bantuan aja lain tu nyo punya duya. Itu contoh itu. Mangkoe awak banyak meniayo diri awak sendiri. Mangko disuruh taruh mengaji. Banyak hal sebenarnya dan akan awak evaluasi dari diri awak. Banyak kekurangan awak. Mangko ahli sufi itu je masih merasa dirinya tu alun pantas lain. Apa lewat inok manungan dari kene awak, dari awak dulu lagi, walaupun lagi tekan nak tahunan awak, tu awak mulai mukallaf lah, mulai awak akil balik, lah doa mukallaf dia awak, hak taklif, di situ tu awak kanak-kanak, bayangnya lah mulai dari awak sekolah, kemudian masa remaja. Masuk Malayan, masuk mengandung, masuk Malayan, alai barana, macam-macam, menyusui. Tak katu laki-laki, masuk mudo melewa-lewa dia mudia. Kemudian sibuk mencari mencipiti, ya banyak galau macam. Itulah berfikir lah, berbini berfikir, anak itu segala macam. Perjalanan itu segala macam. Nah itu yang kemudian penting awak menyediakan waktu untuk merenung. Makanya doa yang dibaca oleh Nabi Adam tu memang menggugah awak sama. Menggugah awak, menyadarkan awak. Awak sendiri jo tanggung jawab awak, kewajiban awak sebagai muslim masih belum seberapa banyak. Nah, di makanya supaya awak dapat masuk surga sebenarnya kalau di andalan dari amal awak, rasa yakin awak dengan modal amal awak tu je. Ancaklah awak tertanya ke diri awak, sedangkan ahli tasawuf dia istilahnya dengan ibadahnya kerajuan masih merasa kurang. Tak yakin. Konon awak
Mangko awak aruh tu adalah sayang Allah, rahmat Allah. Tu syafaat dari Nabi. Syafaat Nabi yang bagi awak diskon itu, bagi kemudahan, bagi tambahan, ikut semacam penyelamatan. Kau dia awak tu mana cukup mangko mandap supaya dapat syafaat awak, yo awak membaca salawat. Solat. Jadi solat syarat kemudian membaca salawat. Kalau nyo ndak solat dia suruh guru dan ndak ada. Nyo ndak lo salawat membaca salawat dah. Entah lo suruh guru. Maka itu jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah bahwa supaya awak bisa mendapatkan yang namanya surganya Allah. Walaupun surga itu semacam apalah nama pemberian atau dapat dewakan rahmat dari Allah. Tapi Allah memang menjanjikan itu kepada awak. Sare awak le beriman, beramal soleh. Berarti beriman awak kepada Allah tidak dibeda-bedakan Rasul dengan semua kitab yang Allah turunkan, dengan semua malaikat Allah. Yakinlah awak bahwa ada hari kiamat. Yakinlah awak bahwa ada qadar baik dan qadar buruk itu adalah ketetapan dari Allah. Tak bisa lo boh wajah diri awak don bang kau awak produksi lagi kau barik mana babana ya iko masalah mencari waktu awak keberhalangan kau agus menik malakit dia kewajiban repot mana awak deh ribet awak deh itu menolak ketetapan Allah nama tu malam yarda siapa yang tidak reda ala qada'i wa lam yasbri ala bihi ala bala'i falyatlub rabban siwai siapa tidak reda dengan ketetapan Allah, tidak sabar dengan ujian dari Allah, ayo carilah Tuhan selain Allah. Nah, itu berangnya Allah. Jadi makanya awaklah salat subuh. No, adalah ketentuan-ketentuan solatnya, adalah larang-larangannya. Nama tidak boleh di hari-hari tertentu, tidak boleh. Tapi kalau seandainya seperti solat jenazah boleh. Kan ada yang solat yang tidak ada ketentuan-ketentuan waktunya. Tapi kalau solat-solat sunat rawatibnya ada ketentuannya. Kalau sudah solat subuh nak ada lain. Hah? Boleh, boleh. Boleh. Tapi sebenarnya kan masih dalam waktu kalau kan belajar jamaah. Iya, boleh. Mangko orang tua waktu dulu mangko mewiridkan itu bukan tanpa kaji. Itu bah kaji dia. Sembahyang kala, nama istilah kampung awak. Sembahyang kala itu sebenarnya tu memitigasi, mengantisipasi banyak celah-celah. Kan banyak lah macam nan dak boleh nan solat tu nak do qada dah kemudian nan qada tu puasa ada hadisnya dari Aisyah iyo nak do ramalawan tu batua benar sahih tetapi kan ada celah-celah kewajiban yang ada dinilai ada unsur kelalaian di situ meskipun itu ndak bisa ngaju benar dewa tapi waktu datang halangan kau kan ndak tahu benar lawak. Tapi ketika awak telat sedikit, seharusnya waktu itu terselesaikan, tidak takarajuan awak, maka tetap melekat kewajiban kau. Dan kewajiban kau jadi utang. Solat dalam keadaan haid tak boleh. Nah itu jalan hukumnya kan? Solat dalam keadaan haid tidak boleh. Karena itu dilarang. Tetapi ada kewajiban sebelum datangnya haid itu, indak takarajuan dewa itu yang menjadi utang dewa. Paham sampai situ? Jadi ongko-ongko hukumnya dasarnya jalan. Mangko itu yang kemudian menjadi ketetapan. Alah banyak PR awak itu contoh kalau awak cuba runut-runut balik digali-gali jo nanti awaknya reko antara. Banyak. Boleh kah dia evaluasi lo muncul awak? Antara muncul wala telontong ke orang telontong. Asal kemalantong dia melantong orang nak berang sedang dia. Sakit hati orang muncul awak dalam pesiko langsung ke hati orang tibul.
Mangko dikatakan qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih bisa diharapkan sembuh. Pisau tasai badan awak ya masih bisa dubek. Dek ubek cegah. Tapi kalau hati lidah melukai hati muncul dalam telonsong, kamau beka dicari lai tak sami barangko tersakiti ya. Itulah makwe setiap waktu mangko mengaji-ngaji tidak mengen diri awak mengana diri awak yo alun sabara ada awak kunulan banyak dosa kekurangan awak mangko beristighfar mangko sudah sholat tua berzikir awak berzikir astagfirullahalazim begitu seterusnya. Lah itu adalah gambaran betapa firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 152, orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya tidak ada beda-beda, insya Allah Allah akan berikan upah atau balasan dari amalan mereka. Segala dosa yang dikerjakan hamba akan diampuni Allah bagi mereka yang mau memohon ampunan. Lita wawa berdosa kini banyak dosa awak. Barajo banyak kambuh dosa awak. Tuhan Allah berlalu mohon ampun awak kepada Allah Ta'ala Maha Pengampun. Akan Allah ampuni segala dosa awak kalau awak lain memohon ampun. Dan sesudah itu awak taat lain dengan semua perintah Allah, awak akan dapatkan sayangnya Allah. Semoga ampunan Allah tercurah kepada awak, kemudian awak mendapatkan pula sayang Allah, taubat awak diterima oleh Allah Ta'ala, insyaallah awak menjadi hamba yang dicintai dan disayangi dan kemudian ditempatkan pada tempat yang mulia. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.